Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahda, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan modal kerja pada akad istisna. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam oleh Bapak Dr. Saparudin, SAG, MSI. Modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah (PMK) istisna. Pembiayaan modal kerja menurut Otoritas Jasa Keuangan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang ataupun aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak tertentu: pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset ataupun jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dan perusahaan pembiayaan. Namun terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak, seperti pembiayaan emas di bank, BPR syariah, dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik atau sell and leaseback. Nah, dalam pembiayaan istisna ini, modifikasi pengelolaan modal kerja dituangkan dalam pembiayaan persediaan. Adapun pengertian pembiayaan istisna dalam lembaga keuangan syariah menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang kepada nasabah produsen yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai dengan akad. Selanjutnya mengenai kinerja pengelolaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, kinerja keuangan Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut. Nah, pada indikator CAR atau Capital Adequacy Ratio menunjukkan angka 26,1% di bulan Maret tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwasanya keuangan pada Bank Umum Syariah ini sangat sehat ataupun mampu dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi berbagai macam risiko kerugian, yang dimana batas amannya yaitu 8%. Kemudian pada Return of Asset atau ROA pada bulan Maret 2023, ROA Bank Umum Syariah ini yaitu 2,18%. Yang jadi Bank Umum Syariah ini bisa menghasilkan laba bersih dengan sumber daya atau aset yang dimiliki sebanyak 2,18%. Kemudian pada NPF atau Non-Performing Financing di sini dapat kita lihat pada bulan Maret 2023 pada data terakhir menunjukkan angka 2,38%, yang dimana di sini NPF merupakan rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan yang bermasalah. Nah, pada Bank Umum Syariah ini untuk tingkat NPF ini dapat dikatakan baik, di mana nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil secara teratur sehingga tergolong baik. Kemudian ada FDR, di sini berada pada angka 75,68% di bulan Maret 2023 di data terakhirnya. FDR ini sendiri merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Nah, dalam Bank Umum Syariah ini masih dalam kategori liquid atau mudah dicairkan terkait pengeluaran dananya. Kemudian pengelolaan risiko dalam keuangan syariah pada akad istisna. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi dari pembiayaan modal kerja istisna atas sebuah barang yang dipesan oleh nasabah, yaitu risiko adanya kemungkinan supplier atau developer membatalkan kontrak. Risiko kemungkinan terjadinya barang yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan nasabah, risiko pihak developer yang memasukkan data progres pembuatan barang, dan risiko kegagalan yang terkait dengan waktu pengiriman. Sama halnya dengan proses identifikasi pada risiko yang bersumber dari nasabah, maka diterapkan pula proses identifikasi pihak developer atau pengembang ataupun penjual. Nah, untuk pembiayaan istisna yang melibatkan pihak ketiga seperti developer atau pengembang ataupun penjual barang yang dipesan oleh nasabah, pihak bank juga sangat memperhatikan karakter dari pihak developer tersebut. Nah, untuk pihak developer, pihak bank telah mengenal baik karakter dari developer barang tersebut sehingga bank dapat minimalisir risiko yang bersumber dari karakter pihak developer. Nah,
Yang kedua yaitu penilaian risiko. Pembiayaan yang dilakukan pada akad istisna dapat menimbulkan beberapa titik risiko pembiayaan bagi bank syariah, seperti kegagalan kontraktor menyerahkan barang pada waktu yang dijanjikan, tidak sepenuhnya spesifikasi barang, atau gagal bayarnya debitur selama masa kontrak. Nah, adapun faktor penentu risiko gagal bayar pada akad istisna adalah risiko terkait pembiayaan yang berbasis natural currency contract atau NCC. Nah, yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis natural currency contract adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari keseluruhan risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis natural currency contract seperti akad istisna ini. Nah, untuk penilaian risiko ini mencangkup dua aspek, yaitu aspek default risk atau risiko kebangkrutan yang merupakan risiko yang terjadi pada first way out. Kemudian yang kedua recovery risk, yaitu risiko jaminan yang terjadi pada second way out. Adapun penjelasannya yaitu default risk adalah risiko yang dipengaruhi oleh yang pertama industry risk, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, terutama perkembangan non-performing financing atau NPF jenis usaha yang bersangkutan, dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan atau industri finansial standar. Kemudian yang kedua, kondisi internal perusahaan nasabah seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. Yang ketiga, faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah seperti kondisi grup usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum pemegokan, kewajiban off balance sheet atau LC import ataupun bank garansi, kemudian market risk berupa forex risk, interest risk, security risk, riwayat pembiayaan atau tunggakan kewajiban dan restrukturisasi pembiayaan. Nah, untuk recovery risk yaitu risiko yang terjadi pada second way out yang dipengaruhi oleh kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual kembali jaminan atau marketability jaminan. Kemudian ada juga faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan dan lamanya transaksi ulang jaminan. Kemudian yang ketiga, rencana penanggulangan risiko. Nah, proses pengendalian risiko yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi dan minimalisir berbagai risiko yang bersumber dari pihak developer atau pengembang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembayaran untuk dana pembuatan barang dilakukan secara bertahap. Hal ini dapat minimalisir risiko kerugian bank secara finansial apabila pembayaran dana untuk pembuatan dilakukan secara sekaligus, maka kemungkinan terjadi kerugian sangatlah besar. Ada kemungkinan developer tersebut melarikan diri membawa uang untuk dana pembuatan. Kemudian pihak developer diwajibkan untuk menyerahkan laporan perkembangan pembuatan barang kepada bank secara berkala. Laporan tersebut berisi foto-foto hasil perkembangan pembuatan barang, total dana yang telah dikeluarkan untuk pembuatan. Yang selanjutnya pihak bank membayarkan kembali angsuran dana pembuatan barang tersebut. Untuk menghindari risiko kebohongan dari pihak developer atas informasi dan laporan yang diberikan, maka dalam hal ini faktor pemantauan risiko sangatlah penting. Kemudian, apabila pihak developer gagal menyerahkan barang tepat waktu, maka disepakati pada masa awal akad akan adanya sejumlah denda tertentu yang harus dibayarkan oleh pihak developer. Tetapi dalam hal ini pihak bank tidak serta-merta langsung menagih uang denda keterlambatan kepada pihak developer, melainkan bank juga menganalisis dulu lebih jauh mengenai sebab akan keterlambatan tersebut. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor alam yang tidak dapat dielakkan lagi, maka sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, hal ini dapat dimaklumi. Pihak bank dapat mengetahui sebab keterlambatan ini dari adanya proses pemantauan pembuatan barang.
Oleh karena itu, tahapan pemantauan risiko ini sangatlah penting. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Proses manajemen risiko bagi industri perbankan merupakan suatu keharusan diterapkan bagi keberlangsungan bisnis dan kehidupan perbankan. Termasuk di dalamnya adalah bagi bank pembiayaan syariah yang berfungsi sebagaimana bank umum dan untuk memberikan suatu pembiayaan, khususnya bagi masyarakat sekitar bank. Manajemen risiko yang diterapkan pada lembaga perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen risiko seperti keseluruhan lembaga, melainkan juga proses manajemen risiko bagi pembiayaan yang menggunakan akad-akad tertentu. Hal ini disebabkan karena pada masing-masing pembiayaan yang menggunakan berbagai akad terdapat risiko yang khas yang perlu suatu proses manajemen risiko yang berbeda pula. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengelola manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan ekspansi pembiayaan secara selektif dan fokus kepada target market yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang memadai. Yang keempat, mengasuransikan aktiva tetap dan aktiva kas, yaitu penyetoran dan pengambilan dana dengan asuransi cash in transit dan asuransi jaminan gadai emas. Kemudian yang kelima, terus melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen risiko untuk menumbuhkan risk awareness pada seluruh karyawan, baik melalui pengkinian SOP maupun dalam membentuk pelatihan terkait manajemen risiko. Kemudian yang keenam, mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam pengawasan terhadap produk dan operasional bank agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketujuh, menetapkan limit untuk portofolio bank dan limit transaksional seperti limit pembiayaan dan likuiditas. Yang kedelapan, menerbitkan laporan portofolio pembiayaan setiap bulan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan portofolio dan kualitas pembiayaan. Upaya yang terpenting yang dilakukan oleh pihak bank untuk minimalisir risiko, khususnya pada risiko pembiayaan, adalah pengenalan nasabah yang dilakukan pada awal nasabah mengajukan pembiayaan. Nah, pengenalan nasabah ini merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana bank syariah pada aktiva produktif. Pengurus bank dalam hal ini dilakukan oleh bagian pembiayaan atau account officer wajib memantau dan mengambil langkah antisipasi agar kualitas aktiva produktif senantiasa dalam keadaan lancar. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diterapkan pada Bank Umum Syariah, yaitu pada setiap pembiayaan diterapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang harus ditaati untuk memperlancar proses pembiayaan bank. Berikut ini data dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pembiayaan dan NPF berdasarkan akad Bank Umum Syariah. Di sini dapat kita lihat bahwa pada pembiayaan istisna nilai NPF-nya sebesar 32 miliar dolar. Nah, berdasarkan perhitungan risiko pembiayaan, yaitu pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%, risiko pembiayaan istisna berada pada 7,3% yang menandakan bahwa risiko pembiayaan dalam akad istisna di Bank Umum Syariah ini masih dalam kondisi cukup sehat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.